Selamat pagi untuk para penguji, yaitu Bu Kiki dan Miss Cynthia. Pada pagi hari ini saya akan melakukan ujian praktik agama Kristen. Pertama, sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Natania Andrian dari kelas 12B. Saya akan memulai ujian praktik ini, tapi sebelum memulai ujian praktik ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang terhad dalam kerajaan surga, selamat pagi ya Bapa. Kami berterima kasih karena Engkau sudah memimpin kami, Engkau menyertai tidur kami, sehingga kami boleh melakukan ujian praktik pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan jasmani yang sehat, dan dengan semangat yang Engkau berikan ya Bapa. Biarlah selama kami melakukan ujian praktik ini boleh berjalan dengan lancar, biar Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Lalu kita lanjut ke lagu pembukaan. Lagu pembuka yang akan saya bawakan berjudul Allah yang Setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Lalu kita akan masuk dalam penyampaian firman Tuhan yang diambil dari kitab Filipi 4 ayat 13. Dikatakan di sana, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, yang memiliki makna untuk membawa para umatnya untuk lebih aktif, untuk lebih semangat lagi dalam persekutuan tentang Tuhan dan pengetahuan tentang Tuhan, sampai Tuhan mengatakan di Matius 25:23, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dalam konteks Filipi 4 ayat 13 ini, ketika Paulus dipenjara di dalam di kota Filipi, orang Kristen di Filipi sempat tidak bisa memberikan dukungan, sempat tidak bisa memberikan hal yang dibutuhkan. Tapi belakangan ini mereka mulai memberikan dan mengirimkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Paulus, seperti makanan, bahan-bahan baju, dan hal yang sangat dibutuhkan oleh Paulus, sehingga Paulus tercukupi dalam penjara tersebut. Lalu di Filipi 4 ayat 10 dikatakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu
tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Lalu di Filipi 4 ayat 14, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kata-kata ini adalah bagian dari penutup surat Paulus kepada orang Kristen di Filipi. Dia menulis surat itu sekitar tahun 60-61 Masehi, sewaktu dia untuk pertama kali dipenjarakan di Roma. Orang Kristen di Filipi mengirimkan hal yang dibutuhkan oleh Paulus di Filipi 4 ayat 10 dan 14. Paulus memuji kemurahan hati orang-orang di Filipi dan berterima kasih karena semua kebutuhannya terpenuhi berkat bantuan mereka. Di Filipi 4 ayat 18 dikatakan, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Lalu, dalam surat itu, Paulus juga memberitahukan suatu hal yang penting. Semua orang Kristen, tidak soal mereka kaya atau miskin, bisa merasa puas kalau mereka benar-benar mengandalkan Allah. Di Filipi 4 ayat 12 dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal yang kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dalam ayat ini memberitahukan jika kita berharap kepada manusia, ada kemungkinan kita akan kecewa karena manusia juga memiliki kelemahan. Lalu kesimpulannya, jangan gantungkan harapan kita pada pribadi yang lemah, melainkan kepada Allah yang selalu mengasihi kita, memberikan kita kedukungan, memberikan kita kekuatan untuk kita melalui semua masalah yang Dia berikan kepada kita. Kita cukup untuk bersandar saja kepada Tuhan, sehingga setiap masalah yang ada dalam kita bisa selesai secara baik, dan kita juga bisa memperoleh hikmat dan hal positif dari setiap masalah kita. Lalu kesaksian pribadi saya, ayat ini diambil dari mendiang oma saya. Oma saya selalu menyukai ayat ini. Dia setiap kali ada masalah, dia selalu berkata, buat apa sih aku takut? Kalau misalnya aku punya Tuhan, kenapa aku harus bimbang? Kenapa aku harus merasa cemas? Dia selalu mengatakan hal tersebut sampai dia mengatakan pada cucu-cucunya, termasuk saya. Dia mengatakan, setiap kita punya masalah, serahin semua ke Tuhan. Serahin semua masalah kita taruh di tangan Tuhan, kita bawa dalam doa. Setiap permasalahan, setiap kesakitan yang kita rasakan, bawa aja ke Tuhan, gitu katanya. Dia juga mengatakan setiap dia merasa kayak kesepian atau merasakan kesakitan dalam tubuhnya, dia selalu berdoa sama Tuhan begini, Tuhan, aku mau penyakit dalam tubuhku bisa kembali, bisa Engkau angkat, sehingga besok aku bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dia selalu berdoa seperti itu. Bahkan ketika minum obat pun, minum obat dari yang khusus untuk obat dia harus minum, harus dia konsumsi, dia berdoa kepada Tuhan untuk memberikan dia kesehatan, untuk memberikan dia kesembuhan gitu. Saya kagum dengan beliau karena beliau bisa dibilang baru percaya dengan Tuhan sekitar waktu dia sudah melahirkan 5 anak, dan 5 anak tersebut sudah percaya dengan Tuhan, tapi dia sendiri belum gitu.
Tapi dia ketika dia merasakan kasih Tuhan, dia percaya dengan Tuhan, dia memilih untuk dibaptiskan. Dan mulai dari saat itu dia percaya bahwa Tuhan benar-benar ada, dan dia memang percaya bahwa Tuhan itu emang yang membuat dia ada di dunia ini gitu. Saya kagum akan dia karena dia selalu mengucap syukur dalam setiap dia makan, dalam setiap dia habis bangun tidur, ataupun dia minum obat pun selalu mengucap syukur, nggak pernah bersungut-sungut, tidak pernah mengatakan Tuhan kenapa sih aku sakit gitu. Dia nggak pernah mengatakan itu. Dia selalu bilang Tuhan berikan aku kesehatan, berikan aku semangat untuk aku menjalani hari ini. Saya dari mendengar itu semua, saya menerapkan itu ke dalam hidup saya, dalam keseharian saya. Dibilang gampang, tidak, itu sangat-sangat susah, karena apalagi saya notabene anaknya suka banget kalau misalnya ngerasa kesusahan pengennya sungut gitu. Cuma diingatkan lagi untuk kayak kamu gak boleh sungut-sungut loh, kayak ini masalah datang dari Tuhan untuk menguji kamu gitu, betapa sabarnya kamu, betapa kuatnya kamu. Dari situ saya berusaha untuk kayak menahan diri saya untuk saya gak bersungut-sungut. Saya mengatakan kepada Tuhan, tolong berikan saya kesabaran, berikan saya ketabahan untuk melalui semua permasalahan ini, semua persoalan ini, semua penyakit dalam tubuh saya. Saya mau Engkau yang mengatur, Engkau yang memimpin saya. Dan saya menerapkan itu sampai oma saya nggak ada. Sampai oma saya dikatakan meninggal karena divonis COVID. Yang benar saya sampai sekarang pun saya masih memikirkan bahwa oma saya masih ada gitu, walaupun saya sendiri pun harus kuat dalam segala hal yang saya laluin. Tapi mau gimana pun ya Tuhan memang sudah memanggil gitu. Saya bersyukur karena saya boleh saya boleh mempunyai oma seperti Ama, saya manggilnya Ama, seperti Ama yang sangat mengasihi Tuhan, sangat memberikan contoh kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya untuk selalu mengasihi Tuhan, selalu menyertai Tuhan dalam selalu meminta pertolongan Tuhan ketika dia lagi sedih ataupun sakit. Dia selalu minta tolong sama Tuhan, nggak pernah bersungut kepada manusia, nggak pernah bersungut juga kepada Tuhan. Dia selalu mengucap syukur dalam setiap sakitnya, dalam setiap hal yang dilaluinya. Dia selalu mengucap syukur. Saya salut akan itu, karena bisa dikatakan yang namanya kita memiliki masalah seberat apapun pasti kita merasa stres kan. Cuma dia nggak mau mikirin itu. Dia nggak mau kayak mikirin aduh aku stres, aku nggak kuat. Dia nggak mau mikirin itu. Dia selalu menyandar kepada Tuhan, sehingga setiap masalah yang datang ke dalam hidupnya bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Saya bersyukur bisa mengenal Ama, sehingga saya bisa belajar banyak dari dia, dan sampai sekarang pun saya masih menerapkan hal tersebut. Dan puji Tuhan, saya bisa mengontrol emosi saya sedikit demi sedikit, sehingga saya bisa mengucap syukur dalam setiap permasalahan saya. Sekian dari kesaksian pribadi saya. Lalu kita akan masuk ke dalam lagu penutup yang berjudul Sungguh Indah.
sungguh indah. Lalu kita akan masuk ke dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang terhormat dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapak, Engkau sudah melancarkan ujian praktek kami pada pagi hari ini. Engkau memberikan kami kefokusan, kelancaran, sehingga kami boleh menyelesaikan ujian praktek ini dengan baik dan dengan lancar juga ya Bapak. Biarlah pada ujian praktek ini, ketika kami menyebarkan firman-Mu, boleh bermanfaat bagi orang yang mendengar sekitar kami ya Bapak. Biar Engkau boleh pimpin, boleh sertai, boleh pimpin, menyertai kami dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap hal yang kami lakukan. Biar Engkau boleh pimpin, boleh menjaga kami ya Bapak. Kini kami juga berdoa untuk orang tua kami. Biar Engkau boleh menutup bungkus orang tua kami, keluarga kami. Engkau boleh memberikan keluarga kami kesehatan, imun tubuh yang kuat, kelancaran dalam setiap aktivitasnya, dan pimpin setiap aktivitas yang mereka lakukan, sehingga setiap aktivitas yang mereka lakukan boleh menjadi kemuliaan baik di mata-Mu dan boleh berkenan di mata-Mu. Biar Engkau boleh pimpin, boleh tutup bungkus mereka dalam setiap aktivitas mereka ya Bapak. Kami juga berdoa untuk sekolah. Biar Engkau boleh mimpin sekolah kami, sekolah Strada SMK Strada 1. Biar Engkau boleh menjauhkan sekolah kami dari segala paparan COVID. Biar Engkau pimpin setiap karyawannya, setiap guru, setiap orang-orang yang di dalam sekolah kami. Biar Engkau boleh memberikan mereka imun tubuh yang kuat, boleh menjaga mereka, menyertai mereka, menutup bungkus mereka dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan, dalam mengajar ataupun dalam aktivitas yang akan mereka lakukan di kemudian jam. Biar Engkau boleh pimpin, boleh sertai, boleh menyertai mereka dalam hal yang harus mereka lakukan, baik di luar ataupun di dalam sekolah ataupun dalam rumahnya. Biar Engkau boleh pimpin, boleh sertai, berikan mereka imun tubuh yang kuat, kesehatan. Biar Engkau jauhkan mereka dari segala mara bahaya, dari segala ancaman, dari segala virus penyakit, agar mereka boleh melakukan segala aktivitasnya dengan baik ya Bapak. Kami juga berdoa untuk sesama kami. Biarlah Engkau boleh menutup bungkus, boleh menjaga, menyertai, memberikan kami imun tubuh yang kuat, agar kami semua boleh menjaga imun tubuh kami, menjaga kesehatan tubuh kami, sehingga kami boleh mengikuti ujian praktek yang lainnya dengan tubuh lebih fit, dengan tubuh lebih kuat. Kami boleh melakukan segala aktivitas yang harus kami lakukan dalam rumah ataupun di luar rumah dengan kesehatan yang hanya daripada Engkau ya Bapa. Biar Engkau pimpin, Engkau sertai, Engkau tebungkus kami. Engkau boleh menyertai setiap aktivitas kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ampuni segala dosa-dosa kami, karena kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Sekian dari ujian praktek agama Kristen. Terima kasih.